理由を教えてくれ。理由？そんなの一つしかないじゃない。あんたがお荷物だからよ。あんたはまるで役に立ってない。わかる？みんなの足を引っ張って存在そのものがマイナスになってんの。Jadi orang yang selalu dianggap lemah dan dianggap pecundang itu emang gak enak banget. Kayak MC Dilis kali ini, yang selalu dianggap lemah dan diremehkan, tapi sebenarnya overpower. Apalagi kalau di kehidupan nyata. Sedih banget deh rasanya diperlakukan kayak gitu. Sebelum masuk ke listnya, yuk bantu buat subscribe. Yozakura Sanchi no Daisakusen. MC dalam anime ini, Taiyo Asano, memiliki trauma besar karena pernah kehilangan keluarga yang dicintainya. Dia jadi takut untuk berhubungan dengan orang lain karena trauma takut akan kehilangan. Bahkan, dia pun bisa jadi pingsan jika diajak bicara orang lain. Dia hanya bisa berbicara dengan lancar hanya kepada Mutsumi, gadis yang sudah menjadi temannya sejak kecil. Namun, di balik kedekatan mereka, terdapat rahasia kelam yang melibatkan keluarga Yozakura, yaitu keluarga mata-mata terkuat di dunia. Karena itulah, saudara Mutsumi yang lain meminta Taiyo dan Mutsumi menikah agar nyawa Taiyo selamat. Taiyo pun mengetahui rahasia besar keluarga Mutsumi yang ternyata adalah mata-mata. Dan Mutsumi sendiri merupakan kepala keluarga Yozakura yang nyawanya menjadi incaran mata-mata lainnya. Oleh sebab itu, Taiyo sebagai laki-laki lemah harus melatih diri agar bisa menjadi kuat demi melindungi nyawa Mutsumi. Pelatihannya itu juga secara tidak sadar mengubah kepribadian Taiyo yang awalnya seperti pecundang. Sosok Taiyo di sini cukup klise seperti karakter utama shonen lain. Seorang remaja biasa namun dengan pelatihan bisa jadi kuat. Bahkan, Taiyo pun dianggap istimewa karena bisa mendapatkan hasil dari pelatihan itu dengan cukup cepat. Hal ini kemudian menjadi misteri seperti apa sosok sebenarnya keluarga Taiyo atau kenapa Taiyo bisa menjadi begitu kuat. Mahou Senso. Anime ini bergenre aksi, fantasi, dan supranatural yang menceritakan kehidupan Takeshi, seorang remaja biasa dengan masa lalu yang kelam. Hidupnya berubah total ketika ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Mui Aiba. Mui yang terluka dan secara tidak sengaja mentransfer kekuatan sihir kepada Takeshi, mengubah Takeshi menjadi seorang penyihir. Dari pertemuan itu, Takeshi mengetahui keberadaan dunia sihir yang tersembunyi dari dunia manusia biasa. Takeshi bersama dua temannya, Kurumi Isoshima dan Kazumi Ida, tanpa sengaja ikut terseret ke dunia sihir. Mereka bertiga mendapatkan kekuatan magis dan memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Sihir Subaru, tempat para penyihir dilatih untuk menguasai kemampuan mereka. Dengan animasi yang menarik dan alur cerita penuh misteri, Mahou Senso membawa penonton ke dalam dunia sihir yang penuh bahaya, intrik, dan aksi. Meski menghadirkan banyak elemen klasik dari anime fantasi, cerita ini juga menawarkan perjalanan emosional para karakternya dalam menghadapi pilihan sulit dan mengungkapkan jati diri mereka. Teryoku 999 no Rare Skill. MC pada anime ini adalah Rude, seorang tank dari parti pahlawan dan dikatakan mempunyai pertahanan tertinggi yang pernah ada dalam sejarahnya. Parti ini sering melakukan penggerebekan labirin, tapi bagi Rude itu berarti lebih dari sekedar penggerebekan. Untuk dapat menyembuhkan penyakit dari adik tercintanya, dia mencari harta karun untuk mengabulkan permintaan tersembunyi di labirin tersebut. Tapi suatu hari Ruth dikeluarkan dari parti setelah upaya serangannya gagal dan mereka menyalahkannya. Tanpa punya tempat lain untuk pergi dan tidak melakukan hal apapun, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, di mana saudara perempuannya menunggu. Dalam perjalanan ke sana, dia menyelamatkan seorang gadis yang diserang oleh monster.
Tanpa diduga, gadis ini mempunyai keterampilan yang sangat langka dan disebut apresial. Berkat keahliannya, Ruth mampu menemukan kebenaran di balik keahliannya yang tidak diketahui, yang ternyata sangat kuat. Dengan pertahanan tak terbatas dan skill yang kuat, maka dimulailah petualangan tank yang terkuat. Huazi. Anime ini menceritakan Mofan, seorang pemuda miskin yang tiba-tiba terbangun, tapi ada perbedaan dalam dunianya, di mana sains yang saat ini ada di dunia digantikan dengan sihir. Seperti kehidupan sebelumnya, Mofan tetap menjadi putra seorang buruh miskin dan mempunyai kakak tiri yang disabilitas. Meskipun memiliki kekurangan ini, ia bermimpi untuk masuk sekolah sihir dan menjadi penyihir atau pedagang yang sangat dihormati untuk membalas kerja keras ayahnya. Mofan pun diterima di lembaga sihir terkenal. Namun, Mofan sering dianggap remeh oleh semua orang karena rumor tentang kemiskinannya sudah menyebar. Hal inilah dijadikan sebagai bahan tertawaan dan dianggap remeh oleh semua orang. Meskipun demikian, Mofan berhasil merahasiakan kekuatannya. Dia memanfaatkan dua elemen langka, tidak hanya elemen api yang kuat, tapi juga elemen petir. Mofan pun dipersenjatai dengan kemampuan ganda. Yusa Party wo Suiho. Anime ini menceritakan tentang seorang penjinak hewan bernama Ren yang dianggap remeh dan disingkirkan dari kelompok pahlawan karena dianggap menjadi beban. Namun, hal tersebut tidak membuat Ren putus asa. Ia memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Ren kemudian mendaftarkan di sebuah kelompok petualang, tetapi belum juga berhasil. Sama seperti masalah sebelumnya, di kelompok petualang Ren sebagai penjinak hewan dianggap kurang pandai dalam bertarung. Oleh sebab itu, tidak ada kelompok petualang yang mengajaknya bergabung bersama. Ren pun bertekad untuk melakukan petualangannya seorang diri dengan beberapa misi yang harus ia lakukan. Karena ia pemula, sebelum menjalankan misi, Ren harus menyelesaikan ujian sebagai petualang, yaitu mengumpulkan 10 kristal goblin dan 20 tanaman obat. Di tengah perjalanannya, dalam mengumpulkan kristal goblin dan tanaman obat, Ren bertemu dengan seorang gadis yang diserang oleh harimau. Tanpa berpikir panjang, spontan Ren langsung menolong gadis malang tersebut. Gadis yang ditolong oleh Ren tersebut rupanya adalah makhluk langka dari ras kucing terkuat. Bagaimana kisah Ren selanjutnya? Mampukah ia menjadi petualang sekaligus penjinak hewan yang hebat? Sengoku Yuko. Anime ini menceritakan tentang Shinsuke, seorang samurai yang sangat pengecut dan selalu diremehkan. Dalam anime ini, di mana dunia samurai dibagi jadi dua fraksi, yaitu manusia dan monster yang disebut Katawara. Shinsuke menyaksikan pertempuran hebat dua kakak beradik Katawara bernama Tama dan Jinka, dan merubahnya menjadi ingin lebih berani dan belajar menjadi samurai hebat. Dengan berjalannya waktu, mereka pun mengungkap organisasi rahasia yang melakukan penelitian yang tidak manusiawi. 100 Men no Inochi no Uini. Anime ini menceritakan tentang Yotsuya, seorang siswa SMP yang tiba-tiba masuk ke isekai, di mana dia diberikan tugas oleh seseorang untuk menjadi pahlawan. Tapi bukannya mendapat skill yang overpower kayak pahlawan-pahlawan lain. Sebenarnya dalam anime ini MC-nya tidak diremehkan, tapi Yotsuya malah mendapat skill yang basic aja, seperti skill pelani. Dunia barunya ini, Yotsuya bertemu dengan dua teman sekelasnya yang sudah dahulu dipanggil ke isekai, dan mereka pun melakukan petualangan di dunia baru. Itulah beberapa rekomendasi anime dengan MC yang diremehkan tapi overpower. Ya, walaupun gak semua di list ini selalu dianggap remeh, tapi MC-nya pecundang atau lemah banget. Kalau menurut kalian, anime apa lagi yang MC-nya seorang pecundang dan dianggap remeh tapi sebenarnya overpower? Yuk komen di bawah.
Komen juga kalau kalian udah nonton anime mana aja nih di list kali ini. Kayaknya segitu aja deh untuk list kali ini. Klik like kalau kalian suka listnya dan jangan lupa subscribe. See you and bye-bye.